Alhamdulillahi ala ni'amihi az-zahirah wal batinah qadiman wa hadisan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Al-ayah. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, sebagaimana yang telah kita maklumi bersama bahwasanya ketika seorang manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, satu hal yang tidak boleh lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan mereka tiada lain semata-mata hanya untuk beribadah kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada manusia dua hal yang teristimewa. Yang pertama adalah maghfirah dan yang kedua adalah syurga. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian mencari ampunan dari Tuhan kalian dan surga yang luasnya seperti luasnya langit dan bumi. Dua hal istimewa ini Allah Subhanahu wa ta'ala sengaja siapkan uiddat lil muttaqin, yang Allah sediakan bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa yang dimaksud? Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i. Yang pertama adalah orang-orang yang berinfak dalam keadaan sulit maupun lapang. Makanya kenapa diungkapkan dengan fi'il mudhari? Ini menunjukkan bahwasanya orang bertakwa yang akan Allah berikan maghfirah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, infak sudah menjadi akhlak bagi mereka. Makanya ada ungkapan pisarroi wadorroi, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Dan selanjutnya adalah wal kaziminal ghaiz, dan orang-orang yang bisa menahan amarahnya. Maka seseorang yang bisa menahan amarahnya,
maka inilah seorang manusia yang di dalam dirinya ada satu sifat yang disebut dengan al-hilmu. Makanya dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'lamu annallaha ghafurun halimun. Dan ketahuilah oleh kalian sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ghafurun, Tuhan yang maha mengampuni, halimun, dan Tuhan yang maha penyabar. Maka di antara refleksi kita meyakini asmaul husna, asma wa sifat Allah, di mana salah satunya adalah al-halim, maka pada diri manusia kita harus bisa mencontoh, merefleksikan sifat halimun Allah dalam diri kita dengan mempunyai sikap al-hilmu. Maka hal ini akan tercermin dalam sikap manusia tersebut di dalam kehidupan sehari-hari dengan adanya wal kaziminal ghaiz, dan orang-orang yang bisa menahan amarahnya. Kenapa orang ini bisa menahan amarahnya? Jawabannya adalah sebab pada diri orang tersebut ada yang disebut dengan al-hilmu. Nah, lantas pertanyaannya sekarang, apa gerangan yang dimaksud dengan al-hilmu? Sampai-sampai kita bisa menahan amarah yang notabene kita mampu untuk meluapkan amarah, tapi kita tahan sebab dalam diri ini ada al-hilmu, di mana sifat Allah itu halimun, maka masdarnya adalah al-hilmu. Apa gerangan yang dimaksud dengan al-hilmu? Maka para ulama memberikan definisi kepada kita semua bahwasanya al-hilmu itu tiada lain adalah al-anatu wal aqlu, yaitu al-anat, sifat sabar dan pelan-pelan, dan al-aqlu yang artinya itu akal. Contoh begini, ketika seseorang diperlakukan tidak adil, lalu dia sebenarnya mampu untuk membalas ketidakadilan dan sikap tidak mengenakan, namun akan tetapi kalau dibalas justru madorotnya akan jauh lebih banyak, maka sikap seperti itu namanya al-hilmu. Saya kasih contoh. Dalam tarikh ada yang namanya da'sur. Barangkali sering mendengarkan yang namanya da'sur. Waktu itu da'sur mencari aina Muhammad, di mana yang namanya Muhammad. Maka Nabi SAW beliau sedang bersandar di bawah pohon kurma itu, yang sedang bersandar di pohon kurma yang kulitnya putih itu Muhammad. Lalu da'sur membawa pedangnya dan menyimpan pedangnya itu di leher Rasulullah SAW. Lalu kata da'sur, ya Muhammad, man mana'aka minni. Hei Muhammad, siapa yang akan menyelamatkanmu dariku? Jawaban dari Nabi SAW apa? Allah. Yang akan menyelamatkanku adalah Allah. Bergetarlah tangan da'sur,
lalu jatuh yang namanya pedangnya, diambil oleh Nabi sekarang. Nah, lalu Nabi menyimpan pedang itu di leher Daksur, sambil si pedang itu ke dagu Daksur itu, sok Daksur saha norek nyalamatkeun maneh ayeuna. Lalu jawabannya tidak ada. Di sana kan Nabi SAW diberi pilihan, bisa dibunuh, tapi Nabi mempunyai sifat al-hilmu. Tidak ada yang bisa menyelamatkanku darimu wahai Muhammad, kecuali engkau mau memaafkanku. Dan ketika itu Nabi memaafkan Daksur, lalu Daksur masuk Islam, dan ini terjadi dikarenakan sifat al-hilmu, sabar dan menggunakan akal pikiran secara cermat. Itu yang disebut dengan al-hilmu. Hebatnya Nabi, saya mau nanya Bapak Ibu, bisa enggak nyebut nama Allah? Bisa tidak? Sok coba kumaha. Allah. Tah sekarang ibu bapak misalkan bedog teh geus aya di dieu Pak ka bapak teh. Sok saha nu rek nyalametkeun maneh? Jawab cek bapak teh Allah. Nah da kadon dijekuk urang mah. Teungeul we gubrang pingsan. Lapad Allahnya sama enggak? Sama. Tapi kenapa ketika lapad Allah itu Nabi yang menyebut, senjata Daksur jatuh? Tapi ketika kita yang menyebut nama Allah malah kita dipukul pingsan kita. Lapad Allahnya sama, tapi yang punya kualitas menyebut nama Allah jauh berbeda. Dulu saya masih ingat kalau almarhum Allahu yarham Ustaz Sodikin, salah satu guru yang mendidik kami, kalau ngajar itu nyimpen kopiah, simpan we kopiah di kelas gitu. Teu aya murid anu wani ribut komoniron mah keur ujian. Diturutan ku murid almarhum. Kopiahna mah sami disimpan di nu meja. Ustad ieu kaluar eta budak niron sakelas. Jadi sebenarnya bukan nyimpan kopiahnya yang pengaruh, tapi apa? Siapa dulu yang nyimpan kopiahnya itu. Nah, contoh lain, Nabi SAW ketika hijrah ke Thaif, apa yang terjadi? Nabi SAW dilempari batu sampai berdarah. Malaikat turun datang, "Hei Muhammad, berdoalah kamu kepada Tuhanmu, maka aku akan lemparkan gunung ini kepada umat yang tidak tahu diri ini." Bagaimana jawaban Nabi? Jawaban Nabi SAW, "Sampaikanlah salam dariku kepada Tuhanmu dan Tuhanku, innahum qaumun la ya'lamun." Karena mereka itu adalah kaum yang tidak tahu. Kalau Nabi mau sekali berdoa hancur orang-orang Thaif. Makanya ketika di Thaif ketemu dengan orang Thaif ditanya, "Anta Thaifiyun? Anta man roman Nabiya sallallahu alaihi wasallam?" Maka orang Thaif ini malu. Ketika ditanya, "Kamu orang Thaif yang dulu pernah melempar Nabi SAW," orang Thaif itu sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi. Nah, tapi Nabi dengan sifat al-hilmu yang dimiliki, "Sampaikan salamku kepada Tuhanmu dan Tuhanku, innahum qaumun la ya'lamun." Mereka itu kaum yang tidak tahu. Di sini ada al-hilmu, al-anatu wal aqlu, di mana Nabi bersabar pelan-pelan dan menggunakan akal secara jernih. Sebab kalaulah doa ini dipakai oleh Nabi, manfaat yang jauh lebih besar tidak akan diraih untuk umatnya. Karena dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Nabi SAW bersabda, "Likulli nabiyyin da'watun mustajabatun." Bagi setiap nabi itu ada doa diijabah.
Wa inni uridu an akhtabi da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Maka aku ingin menyimpan doaku ini sebagai syafaat bagi umatku kelak nanti di akhirat. Nabi Nuh doa minta kehancuran umat dipakai. Nabi Muhammad beliau rela berlumuran darah. Malaikat mengatakan, berdoa kau Muhammad kepada Tuhanmu, aku lemparkan gunung itu. Nabi mengatakan, innahum qaumun la ya'lamun. Beliau bersikap al-hilmu, sabar, pelan-pelan dan menggunakan akal secara tenang. Maka Nabi tidak mau melepaskan kesempatan menjadi satu-satunya Nabi yang bisa memberi syafaat kelak nanti kepada umatnya. Jadi kalau kita ingin tahu orang yang sudah wafat sekian ribu tahun, tapi masih dia ketika hidupnya memikirkan kita, siapa? Tidak ada lagi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sifat al-hilmu ini benar-benar Nabi pakai. Sok sekarang misalkan yang ditawari ku malaikat gunung supaya dilempar itu, kita kira-kira jawabannya mau apa? Nya diatur weh. Kalau kita mah jawabannya gitu. Misalkan kita sudah didolim, disakiti oleh orang, terus cek pak polisi teh, rek dipenjarakeun moal eta jalma. Cik jawaban kita mau apa? Penjarakeun we tuman, bah kita itu. Tapi Nabi SAW, Muhammad aku hancurkan kaum itu. Kata Nabi, innahum qaumun la ya'lamun. Sampaikan salam dariku kepada Tuhanmu dan Tuhanku, berilah mereka hidayah karena sungguh mereka itu kaum yang tidak tahu. Hari ini orang Taif muslim semua karena berawal dari al-anatu yang namanya al-hilmu yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Ar-Raghib Al-Asfahani beliau memberikan definisi bahwasanya yang dimaksud al-hilmu dhabtun nafsi wa tab'i an haijanil ghadabi, yaitu mengalahkan jiwa dan tabiat dari keinginan marah. Secara hawa nafsu marah, tetapi ada maslahat yang jauh lebih besar ketika emosi ini kita kalahkan, jiwa ini kita kalahkan, tabiat manusiawinya kita kalahkan. Dikarenakan apa? Karena ada keistimewaan yang luar biasa yang Allah sudah sediakan. Makanya kata Allah, karena yang disediakannya itu adalah magfirah, yang disediakannya itu surga yang luas seluas langit dan bumi, piraku teu bisa nahan kaamek sakedeung mah itu. Makanya ada satu nasihat dari seorang guru. Waktu itu beliau mengatakan, Jang, lamun anta keur kaayaan amek, bayangkeun surga geus aya hareupeun. Kenapa beliau nasihatkan seperti itu? Sebab di antara ciri orang yang dijanjikan diberikan surga itu sifatnya apa? Wal kaziminal goiz, dan orang-orang yang bisa menahan amarahnya. Nah ini kenapa amarah bisa ditahan? Sebab dalam diri ada yang disebut dengan al-hilmu, yaitu al-anatu wal aqlu dhabtun nafsi wa tab'i an haijanil ghadabi, yaitu mengalahkan jiwa dan tabiat dari keinginan marah. Makanya Nabi beri solusi kalau kita marah dalam keadaan berdiri harus bagaimana, Bu? Duduk. Kalau duduk masih marah bagaimana? Berbaring. Berbaring masih marah bagaimana? Wudu. Karena marah itu dari setan. Setan itu diciptakan dari api, dan api ini hanya akan padam oleh air.
Geus wudu ama keneh kumaha tah? Nyeblak sing lada beres. Eta mah ibu-ibu. Nah, maka nanti dalam bahasa agama ada al-hilmu, ada as-sabru. Makanya di antara sifat Allah Subhanahu wa taala kan ada sabar. Ada juga yang disebut dengan halimun. Saburun, halimun. Jadi ada lapad sabru, ada lapad al-hilmu. Apakah ada perbedaan tidak di antara keduanya? Maka antara al-hilmu dengan as-sabru sejatinya akan ada perbedaan. Di mana kalau al-hilmu ini harus tepat kita bersikap. Karena ada perkara yang kalau dibiarkan ini akan tambah rusak, mau tidak mau harus disikat. Dan kita lihat al-halimnya Allah. Ketika masih bisa disabari-sabari, ketika memang kalau dalam istilah Sunda ngeusnisna maja utama mah jebrod-jebrod tidak jadi masalah seperti itu. Nah, anal hilma, sesungguhnya al hilmu itu huwa imhalu bi ta'khiril iqabil mustahiqi wal hilmu minallahi ta'ala anil usati fid dunya fi'lun yunafi ta'jilal uqubah minan ni'mah wal afiyah. Al hilmu itu artinya adalah menunda dengan mengakhirkan siksaan yang patut. Contoh, bagaimana kalau kita hidup di dunia tanpa ada sikap halimnya Allah? Kita sudah hancur dari dulu juga. Saking halimnya Allah, kita maksiat saja, rizki itu Allah tidak pernah kurangi. Kita membangkang saja kepada Allah, yang namanya hak kita Allah berikan. Cuman perlu diingat, ungkapan halimun Allah Subhanahu wa taala itu adalah al-imhalu bi ta'khiril iqabil mustahiqi, menunda dengan mengakhirkan siksaan yang patut. Makanya nanti ada orang misalkan, kok kelakuan Israel macam hari ini menggempur luar biasa, biadabnya mereka terhadap umat Islam. Allah kan maha kuasa, kenapa Allah enggak langsung hancurkan yang namanya mereka? Itu sengaja agar nanti azab di akhirat akan berlipat-lipat. Makanya ketika seorang hamba maksiat, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak langsung mengazabnya? Terutama dengan azab yang zahir, agar manusia ini sadar. Maka sejatinya Allah itu maha halimun, Allah itu maha baik. Kita maksiat tidak langsung diazab, lalu Allah berikan sikap penyesalan dalam diri, lantas kita tobat, maka Allah terima tobat kita. Itulah bagaimana halimunnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rasanya kalaulah kita hidup tidak ada halimunnya Allah, sudah pasti kita ini hancur lebur dengan azab Allah Subhanahu wa ta'ala atas kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan. Sengaja Allah akhirkan untuk memberikan kesempatan pada kita untuk bertobat, untuk beristighfar kepadanya. Lantas Allah masukkan penyesalan dalam hati kita, kita menyesali, kita istighfar, kita tobat, Allah terima tobat kita. Karena nanti manusia itu ada dua, Bapak Ibu. Ada orang yang dengan ketaatan kepada Allah dia diberi kemuliaan. Dan ada orang yang dengan kemuliaan Allah dia jadi orang yang taat.
Saya ulangi. Manusia itu nanti ada dua macam. Ada orang yang karena ketaatannya Allah beri kemuliaan, dan ada orang yang dengan kemuliaan Allah dia jadi taat. Nah, maka sikap halimun Allah tidak langsung mengazab manusia, lalu Allah hidupkan lagi manusia tersebut dari tidurnya. Ini merupakan kesempatan besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita bertobat. Makanya yang harus kita mohonkan pada Allah selain magfirah, yang harus kita minta adalah al-afwu. Dulu kalau tidak salah di masjid ini kita sudah bahas wal afina aninnas. Kapungkur gening no eta teh. Masih ingat Bapak Ibu? No eta gening. Nah, maka hal sederhana yang harus kita minta kepada Allah adalah al-afwu. Makanya kalau bisa Pak, terutama di waktu-waktu mustajab itu Bu, kita berdoa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, sebab yang namanya al-afwu inilah yang akan menghindarkan azab Allah yang sengaja Allah akhirkan untuk kita. Tapi terkadang Allah sebenarnya berikan azab, tapi kitanya saja yang tidak merasa kalau itu azab Allah. Gini Ibu Bapak, tidak akan ada adab di dunia yang lebih besar selain merasa nikmat kalau maksiat. Saya ulangi, siksaan terbesar yang Allah berikan pada seorang manusia tiada lain adalah ketika dia merasa nikmat kalau maksiat. Kalau orang sudah merasa nikmat ketika maksiat, kira-kira tobat tidak? Tidak. Allah cabut rasa ingin tobat, istighfar pada hati seorang manusia, maka inilah siksaan yang paling berat. Terlebih lagi ketika dia umurnya panjang, lalu panjang dalam keburukan. Nah, itu yang disebut dengan al-hilmu. Adapun as-sabru habsun nafsi limusadafatil makruh, menahan diri karena mendapatkan hal yang tidak disukai. Jadi kalau as-sabru ini lebih cenderung sikap menerima ketika mendapatkan perkara yang tidak menyenangkan, itu yang namanya as-sabru. Nah, sehingga besar harapan setelah kita mengetahui perbedaan al-hilmu dengan as-sabru, semakin bertambah syukurlah kita kepada Allah, karena dengan sikap halimunnya Allah, Allah tidak seketika itu menghancur leburkan kita atas kemaksiatan dosa yang kita lakukan, sehingga ada waktu untuk bertobat, beristighfar dan memohon al-afwu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan, qala Ibnu Katsir wal kaziminal ghaiz. Yang dimaksud wal kaziminal ghaiz itu la ya'maluna ghadabahum finnas. Dia tidak melampiaskan amarah mereka kepada orang lain. Dia itu mau marah pada orang itu, tapi dia tidak lampiaskan amarahnya. Bal yakufu anhum syarrahum, tapi mereka menahan membalas keburukan dari mereka. Wa yahtasibuna dzalika indallahi azza wa jalla, dan mereka mengikhlaskan hal itu di sisi Allah azza wa jalla, dalam artian semata-mata mereka tidak membalas padahal mampu untuk membalasnya, karena ini ada sifat al-hilmu. Maka
tentu yang dia harapkan adalah pahala yang besar di sisi Allah. Allah menjanjikan magfirah dan Allah menjanjikan surga yang begitu luar biasa indahnya. Makanya dalam hadis riwayat Imam Muslim dikatakan, An Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu qala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam li Ashajji Abdul Qais. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ashaj Abdul Qais, "Inna fika la khoslataini yuhibbuhumallah, al-hilmu wal anat." Sesungguhnya padamu benar-benar ada dua perkara yang Allah mencintai keduanya. Apa? Al-hilmu wal anat. Al-hilmu itu sabar, al-anat itu pelan-pelan, sabar dan pelan-pelan itu namanya al-anat. Jadi al-hilmu adalah perkara yang paling Allah sukai ada pada diri kita. Ketika Allah sudah suka kepada kita, maka inilah kado terindah bagi kita. Sampai begini Pak, dulu pun saya pernah bahas di masjid ini juga tentang mufrodat al-ithar. Kita sambil murojaah dulu. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasatun. Orang Ansor itu mendahulukan sahabat Muhajir walaupun sebenarnya dia itu butuh. Ada kejadian orang Ansor, ada tamu Nabi SAW, kata Nabi, siapa yang mau menjamu tamuku? Lalu bagaimana jawabannya? Maka jawaban dari sahabat, saya saja Rasul. Dibawalah tamu Rasulullah ke rumah. Bu, ini ada tamu Rasulullah. Di rumah ada apa? Jawaban dari istrina, teu aya nanaon, Pak. Waduh, teu aya nanaon. Yang ada hanya tinggal makanan anak kita. Oh itu ya udah enggak apa-apa, keluarkan. Ibu bawa anak-anak ke dapur, pareuman tah lampuna. Ayo kita ke dapur, seolah-olah kita sedang makan. Ya terdengarlah suara tongtrang-tongtreng, sedang makan lah seperti itu. Lalu tamu setelah dan dengan lahapnya tamu itu menghabiskan satu-satunya makanan yang dimiliki keluarga itu. Ketika subuh tiba, Nabi SAW memberitahu pada orang itu, sesungguhnya Allah tersenyum terhadap kalian atas apa yang kalian lakukan tadi malam. Coba kata-katanya, sesungguhnya Allah tersenyum kepada kalian. Ini orang hebat, Pak, Bu. Kenapa saya katakan hebat? Sampai Allah tersenyum kepada orang ini. Dengan sandiwara yang dilakukan mereka, Allah itu tersenyum kepada hamba-hambanya. Sampai dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, sahabat Ubay bin Ka'ab itu kulitnya putih, tidak tinggi, tidak pendek, wajahnya tampan. Ubay bin Ka'ab itu suaranya merdu. Makanya Nabi biasanya kalau jadi imam dipilih di antara pilihan Nabi Ubay bin Ka'ab. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Nabi membacakan Quran, diperintah oleh Allah kepada Ubay. Muhammad bacakan ayat ini. Saya lupa lagi ayatnya. Cuman di hadis itu katakan bacakan ayat ini kepada Ubay. Ketika itu Ubay menangis tidak henti-hentinya. Ubay berkata, "Sammani Allah." Ya Rasulullah, Allah nyebut nama saya. Sampai Ubay menangis, Allah menyebut nama saya Rasulullah. Rasul mengatakan, "Nah, ya. Allah Rabbul Alamin menyebut namamu." Luar biasa ini orang. Kenapa? Karena sikap beliau yang begitu istimewa. Dia mampu membalas, tidak dibalas, semata-mata mengharapkan apa? Pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah bersikap al-hilmu terhadap manusia
kita pun harus memakai al-aqlu, karena arti al-hilmu itu al-aqlu juga. Karena ada kalanya kita beri spare, beri waktu untuk berubah, ada kalanya memang kita langsung hantam supaya dia berpikir ulang. Maka itu pun termasuk dengan kata-kata al-hilmu. Oleh karena itulah makanya dua perkara yang paling Allah cintai ada pada dirimu. Hei Asyaj Abdul Qais, apa al-hilmu wal anat, sikap sabar yang ada pada dirimu. Enak ya, misalkan ibu nyeri waos, nah bu untuk ka dokter, al-hilmu nya sanes nu al-hilmu mah sok ka dokter leueut lanongna, ta eta al-hilmu. Aya jalmi ditampilin cabok nu katuhu bade atuh nu kenca. Nah da abi mah jalmi oge al-hilmu. Sanes al-hilmu al cilepengu eta mah. Cilepeung nu kitu mah sanes al-hilmu. Nah, makanya kata Nabi SAW, ketika dia sudah bisa mempunyai sikap al-hilmu dalam dirinya, inilah hakikat orang yang paling kuat menurut Nabi. Makanya dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, laisya syadidu bisur'ah, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Tidaklah orang yang kuat adalah orang yang pandai bergulat, tapi orang yang kuat adalah orang yang dapat menahan nafsunya ketika dia marah. Kenapa dia bisa menahan nafsunya? Sebab ada al-hilmu dalam diri orang tersebut. Habsun nafsi, dobtun nafsi wa tab'i an haijanil ghadab, yaitu mengalahkan jiwa dan tabiat dari keinginan marah. Sebetulnya marah tetapi masih lebih bersabar lagi. Sebagai contoh yang lain misalkan gini ibu bapak, dulu Nabi itu diberi hadiah berupa jubah dari Nasrani Najran. Jubahnya bagus dan kalau dingin itu dipakai oleh Nabi. Nabi baru saja lewat, orang Arab gunung menarik jubah Nabi sampai terlihat, saking kencangnya yang namanya tarikan itu di leher Nabi itu ada tanda bekas jeratan. Dia mengatakan, hei Muhammad, berikanlah harta yang telah Allah berikan kepadamu untukku. Lalu Nabi SAW membuka jubah itu sambil tersenyum kepada orang itu, kamu mau? Nih silahkan ambil. Kenapa Nabi bersikap seperti itu? Ini adalah sifat al-hilmu. Karena memang ini orang Arab gunung, orang Baduy yang biasa hidupnya itu keras. Makanya Nabi benar-benar memaklumi sikap orang Baduy seperti itu. Contoh lain, orang Baduy masuk masjid lalu kencing di masjid. Sahabat yang lain sudah mau mukul orang Baduy itu, kata Nabi, diam, bereskan kencingmu. Lalu Nabi nyuruh sahabatnya ambil air. Dan Nabi nyuruh siram kepada sahabat Nabi yang lain itu, siram bekas air kencingnya. Kenapa seperti itu? Ini adalah wujud al-hilmu dari Nabi SAW. Beliau ini bisa mengalahkan jiwa dan tabiatnya ketika keinginan marah ini sudah ada, tapi ditahan. Inilah yang disebut dengan al-hilmu. Allah itu marah kalau kita maksiat, tapi Allah tidak siksa kita, sebab Allah itu halimun. Allah masih beri kesempatan supaya kita bertobat, supaya kita memohon ampun, yang akhirnya adalah Allah ampuni dan terima tobat kita. Maka tidak akan ada yang lebih baik kepada kita selain Rabb kita. Terkadang
kita maksiat, tapi kebaikan Allah tidak ada hentinya kita terima. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, laisal khairu an yaksura maluka, bukan maluku. Itu salah harokat. Maluka. Laisal khairu an yaksura maluka wa waladuka walakinnal khairu an yaksura ilmuka wa ya'zuma hilmuka wa antubahiyan nasa bil ibadati rabbika. Ali berkata, kebaikan itu bukan banyaknya harta, tidak pula bukan banyaknya anakmu, akan tetapi kebaikan itu adalah an yaksura ilmuka, ketika ilmumu banyak, wa ya'duma hilmuka. Nah, ilmumu banyak dan besarnya kesabaranmu. Wa antubahiyan nasa bi ibadati rabbika, dan kamu memperelok manusia dengan ibadah kepada Tuhanmu. Fa in ahsanta hamidallah, maka jika kamu berbuat baik kamu memuji Allah, dan jika kamu berbuat buruk istighfarta, kamu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-hilmu ini adalah sesuatu yang begitu istimewa. Maka faidah atau fawaid dari al-hilmu, pertama, al-hilmu membawa keberuntungan berupa keridhaan Allah dan pahala yang besar. Kedua, al-halim, orang yang sabar itu mulia dan tinggi kedudukannya. Ketiga, al-hilmu tanda kesempurnaan akal, lapang dada dan kontrol terhadap diri sendiri. Keempat, al-hilmu menjinakkan hati dan menyebarkan kasih sayang atau cinta di antara sesama. Yang kelima, al-hilmu menghilangkan amarah, mencegah hasud dan kelabilan hati. Maka dengan ada sikap al-hilmu dalam diri ini, kita nggak akan marah. Menempatkan marah pada tempatnya, mencegah dalam diri ini ada yang namanya rasa hasud. Di mana hasud ini kan perasaan tidak senang ketika orang lain mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan keenam, al-hilmu itu, pemilik al-hilmu berhak mendapatkan derajat tinggi dan balasan yang sepadan dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana caranya agar kita bisa mencapai kepada derajat al-hilmu tadi? Caranya bagaimana? Pertama yang harus kita lakukan adalah mengingat-ingat betapa al-hilmunya Allah kepada kita. Jadi supaya dalam diri ada al-hilmu, kita ingat-ingat bagaimana al-hilmunya Allah menghadapi tingkah pola kita selaku manusia yang banyak salah. Allah saja sabar walaupun dosa kita banyak. Masa kita makhluk yang banyak dosa enggak sabaran ketika ada orang melakukan kesalahan pada kita? Yang kedua, mengingat-ingat pahala dari Allah bagi orang yang mau memaafkan. Karena adanya al-hilmu, dia dengan mudah memaafkan kesalahan orang lain. Apa pahalanya? Magfirah Allah. Kedua adalah surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka menahan amarah sebentar ini tidak sebanding dengan surga yang luasnya seluas langit dan bumi dan magfirah Allah. Benar yang dinasehatkan oleh guru kepada saya, mun anta keur ngamak bayangkeun surga geus aya hareupeun. Maksud beliau beri nasihat itu dengan bahasa-bahasa mantik. Maksudna mah tahan ka amak keur anjeun surga jeung magfirah Allah. Dalilnya yang tadi. Di antara ciri yang akan mendapatkan magfirah Allah Subhanahu wa taala adalah wal kaziminal goiz,
orang yang mampu menahan amarahnya. Kenapa dia mampu menahan amarah? Sebab ada al-hilmu dalam dirinya. Ketiga, ketika kita ada sikap al-hilmu pada diri, kita bersikap kasih sayang kepada orang yang bodoh. Yaitu contoh Arab Gunung tadi. Jubah sedang dipakai Nabi, ditarik sekuat tenaga, akhirnya terlihat tanda di sini, jeratan. Lalu Nabi sambil senyum, kamu mau? Silahkan, ini untukmu. Hebat Nabi mengajarkan pada kita. Apa di sini pengajarannya? Nabi itu bukan hanya beri contoh, tapi Nabi ini bisa jadi contoh. Kalau memberi contoh itu mudah, tapi jadi contoh ini yang susah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, itu ada pada diri Nabi. Terakhir, sebelum ditutup, tidak membalas keburukan dengan keburukan. Kenapa? Sebab adanya al-hilmu pada diri kita. Karena bisa jadi orang yang tadinya berbuat hal-hal yang tidak benar kepada kita, justru satu saat ketika Allah berikan hidayah, mereka itulah yang justru akan menyelamatkan dan membantu kita. Ibu tahu daun yang berjatuhan jadi gemuk teu keur tangkal eta. Nah, seperti itu. Sakapeung tangkal badag teh lantaran aya nu disebut daun garing anu murag jadi humus. Maka dengan tidak membalas keburukan dengan keburukan, maka ini akan mempersempit keburukan itu sendiri, dan pahala yang diraih di sisi Allah sangatlah besar dikarenakan sifat al-hilmu yang kita miliki. Nah, hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, barangkali itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Satu mufradat dalam Al-Quran yaitu al-hilmu. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita mempunyai sifat al-hilmu, dan Allah menganugerahkan anugerah terindah berupa magfirah dan surganya yang luas seluas langit dan bumi. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.